Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Shalom dan selamat berjumpa dalam sapaan pagi Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Jumat 15 September tahun 2023. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan salam sejahtera dari Allah bagi kamu semua. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam sapaan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma pasal 14 ayat 13 dan 19. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau karena Engkau terus mau memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Firman yang menyapa kami, agar supaya kami terus hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami, dan ya Roh Kudus, tanamkan firman-Mu ini, agar supaya kami dapat menghidupinya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 13 dan 19 berbunyi, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Amin. Jemaat yang kekasih, tema sapaan pagi ini adalah batu sandungan. Sidang jemaat, saat kita tersandung oleh batu, kadang kita merasa kesal. Dan bahkan ada orang yang ketika tersandung batu, menjerit sambil memaki batu yang menyandungnya. Istilah batu sandungan seringkali merujuk pada orang yang membuat orang lain terjatuh akibat tindakan atau perbuatannya. Paulus juga memberikan pengajaran tentang perihal menjadi batu sandungan. Ia mengingatkan umat Tuhan di Roma agar tetap saling mengasihi dan saling melengkapi, dan bukan justru saling menghakimi. Paulus mengingatkan agar mereka tidak membuat sekat-sekat antara yang kuat dan yang lemah, apalagi hanya karena persoalan makan tidak makan pada makanan tertentu, lalu menjadi pertentangan dan saling menghakimi. Bagi Paulus, sangat penting menghormati pandangan orang lain dan tidak memaksakan pandangan dan keinginan untuk diikuti orang lain. Perihal najis atau tidak najis bukan berasal dari makanan, tetapi makanan menjadi najis bagi orang yang menganggapnya sebagai makanan najis. Kebebasan beriman yang harus dipraktekkan dalam kasih kepada sesama harus berdasarkan prinsip saling menghargai dan membangun. Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 9, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Saudara-saudara, kadang dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang merasa lebih pantas berbicara dan didengar, ada juga yang merasa tidak dihargai. Hal inilah yang sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan. Karena itu, baiklah kita saling memedulikan satu dengan yang lain dan terus merawat persekutuan tanpa ada sekat antara satu dengan yang lain. Kita adalah satu persekutuan di dalam Kristus. Amin. Demikianlah sidang jemaat
firman Tuhan telah menyapa kita, kiranya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh mengingatkan kami pagi hari ini sebelum menjalani hari ini, agar supaya dalam menjalani hidup ini kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami yang disebabkan oleh cara pandang kami, tutur kata kami, dan perbuatan-perbuatan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar supaya kebebasan yang Engkau berikan kepada kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kebebasan kami adalah kebebasan di dalam Tuhan yang adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau selalu dengan firman-Mu ya Tuhan, dan hari ini kiranya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi justru menjadi saluran berkat. Seperti berkat yang diterima oleh orang-orang yang kami kasih lewat pertambahan usia, yaitu Erika Elizabeth Sampe, Tiara Angelin, dan Ibu Vivianti. Selamat ulang tahun untuk orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah, dan mereka pun boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Lanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu di Depok ini dalam berbagai keadaan. Biarlah hari ini kami jalani dalam sejahtera Tuhan dan menikmati banyak hal baik, entah kami yang sibuk dengan berbagai tanggung jawab mencari nafkah lewat pekerjaan yang Kau karuniakan, dengan usaha-usaha yang kami kelola. Demikian juga bagi orang-orang tua kami lanjut usia, tetaplah Tuhan kuatkan. Mereka-mereka yang kami kasih yang sakit di rumah pun di rumah-rumah sakit, bahkan yang jauh dari kami, Tuhan sembuhkanlah mereka. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk anak cucu yang Kau karuniakan dalam masa kecil dan dalam pertumbuhan mereka, juga dalam pendidikan, terlebih yang masih ada dalam kandungan ibunya. Tuhan, lindungilah mereka semua dan berkatilah. Kami dalam kesibukan di tengah keluarga, kuatkan kami, dan biarlah kami satu dan yang lain terus hidup dalam damai. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang rindu membangun rumah tangga. Bapa di surga, Engkau terus melindungi semua keluarga kami yang jauh dari kami, bahkan melindungi semua umat Tuhan, bahkan sesama kami dimanapun berada. Ya Bapa, kami hanya menantikan kasih dan cinta-Mu. Biarlah kami terus menjadi berkat, seperti kekasih-kekasih kami, ibu-ibu PWGT yang melaksanakan persidangan ke-10 Klasis 10 Jawa di Jemaat Batam. Kiranya persidangan PWGT ini boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Semua ibu-ibu dan bahkan semua peserta boleh menjadi berkat bagi dunia. Terpuji Engkau Bapa, hormat dan puji hanyalah bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dan kiranya selalu menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.